Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Al-Basyariah, masjid yang kita cintai ini. Saya lihat kian hari Pak Ketua kian indah, kian sejuk. Mudah-mudahan jamaahnya damai. Akan kira-kira begitu. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Basyariah yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini, di pagi ini, kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka, di mana beliau mengatakan apabila kita berpegang teguh kepada kedua pusaka itu, insya Allah kehidupan kita tidak akan sesat selama-lamanya. Tahu Bapak Ibu apa yang dua itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ada ibu-ibu di sini ya? Alhamdulillah. Saya kedua kali kayaknya Pak Ketua misi di sini, dan selalu ditodong terus sama Pak Aris. Kalau ada yang tidak hadir, katanya pada di sini ada Ustadz Sahman Sebirin sebenarnya. Ini senior saya ini Pak. Pak Sahman Sebirin ini sebenarnya. Jadi kemarin sore ditelepon ini, lagi keliling-keliling di Masjid Al-Muqarrabin. Insya Allah siap, saya bilang ya. Siap, saya bilang. Dalam satu hadis disebutkan memang kalau para remaja itu sering datang ke masjid, maka itu luar biasa. Karena kalau pensiunan itu datang ke masjid yang tua-tua itu entah aneh. Betul kan? Iya, kira-kira gitu kan? Kalau yang kayak kami yang pensiunan ini datang ke masjid itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi kalau remaja itu datang ke masjid, apalagi sholat subuh, itu yang aneh. Tapi nampaknya memang itu tadi yang saya cari-cari memang. Ini remaja. Remaja. Kata Pak Ketua ini remaja. Alhamdulillah Pak Ketua masih bisa ini. Saya tiba di Jakarta ini tahun 83 Pak. Maksudnya 83 di mana Pak? Kuliah atau selesai dari Jogja? 83. Itu Masjid Al-Basyariah tahun 83, berarti kan itu 41 tahun yang lalu ya. Berarti Masjid Al-Basyariah belum ada waktu itu. 83. Hah? Tapi 83 sudah ada musola. Oke, Nurul Ikhlas itu ada sholat tarawihnya, belum ada sholat Jumat. Jadi waktu itu
tahun 83 itu kita itu sholat antara milih dua, di Mukarrabin atau di masjid, kita belum tahu yang di sana, Mukarrabin atau di masjid Jatiwaringin yang setelah Unkris itu, yang ada menara itu. Bukan Asafiyah, bukan UIA-nya. Iya, mungkin yang itu ya. Yang dulu kayaknya Kiai Jalil. Betul ya? Di Mukarrabin khutbah Jumatnya bahasa Indonesia. Di situ, di masjid yang aku bilang tadi di Jatiwaringin, itu khutbahnya bahasa Arab. Kalau kita datang ke Jawa sana, kemana saja, itu khutbahnya juga bahasa Jawa. Karena memang sebahagiannya belum tentu bisa bahasa Indonesia. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di dalam pengajian kita pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar dan mengerti semua bahasa di dalam kita berdoa. Kita coba buka surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ibu-ibu hafal ini, ibu-ibu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila ditanya kepadamu tentang aku, apabila ada hamba-hambaku, tentu ini Allah berfirman, ya Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya anni tentang aku, fa inni qarib, jawab aku itu dekat. Nah, jadi Allah itu dekat. Jadi Allah ada di sini, tapi bukan berarti Allah itu banyak. Ada di rumah sana, ada di rumah sana, bukan begitu maksudnya. Dia wahid, satu. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku penuhi, aku perkenankan, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Ayat ini turun ibu-ibu. Ayat ini turun ibu-ibu. Tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, Allah itu ada di mana? Apakah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak memanggil-manggilnya? Atau Allah itu dekat sehingga kalau kami berdoa, apakah Allah itu dapat mendengarkan atau mengabulkan doa? Rasul itu tidak bisa menjawab. Muhammad itu tidak bisa menjawab dia. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, nama-nama di dalam Al-Quran yang 114 surat itu kenapa namanya Al-Baqarah, sapi betina? Kira-kira kenapa namanya An-Namlu? An-Namlu itu apa? Semut. Kenapa namanya An-Nahl? An-Nahl itu tawon, madu, lebah. Kira-kira begitu kan?
Kenapa namanya? Tentu ada latar belakangnya yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada surat yang namanya Abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Apa Pak? Apa tadi? Muka masam. Ibu-ibu bisa nggak itu bermuka masam? Sering. Ibu-ibu ini paham ini di rumah Bapak ini. Bapak paham di rumah ya, suka masam. Pengalaman. Oh, suka masam di rumah. Abasa wa tawalla an ja'akul a'ma. Jadi latar belakang turunnya ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu tatkala Arab Badui datang kepada Rasulullah menanyakan Allah itu di mana? Apakah doa kami ini dikabulkan kalau kami berdoa atau tidak? Jangan-jangan Allah itu jauh di sana, harus kami ke sana. Itu yang ditanyakan oleh Arab Badui. Maka Rasulullah itu diam, tidak bisa menjawab, sehingga ayat ini turun. Ya Rasulullah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab bahwa aku itu qarib, aku itu dekat. Jadi bukan hanya yang kita ucapkan saja, katanya di dalam hati kita, katanya Pak, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita saja Allah itu tak tahu. Apalagi yang jangan wah Allah itu dekat. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, pertanyaannya sekarang, kan ada satu ayat lagi itu kan, ud'uni, apa itu? Ini jago ini Ketua, kalau ada cepat-cepat ini Pak Ketua ini juara ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kabulkan. Ada nggak kira-kira doa-doa bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sekian kita puluh tahun yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada nggak? Ada nggak Bu? Banyak atau sedikit? Nah, ini kira-kira yang akan kita cari dalam pertemuan kita ini. Kenapa doa-doa kita itu belum dikabulkan? Saya lanjutkan. Ini kan lanjutannya ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Lanjutannya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah 186. Jadi persyaratan doa itu dikabulkan oleh Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli itu adalah kalau hamba-hambaku itu falyastajibuli sudah melaksanakan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka berada dalam kebenaran. Jadi persyaratan doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah, apakah kita pernah melaksanakan perintah Allah atau belum? Kan intinya itu kan ada dua sebetulnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan kita baik kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia kita jangan. Jangan juga kepada sesama manusia kita bagus, tapi kita tidak pernah ibadah kepada Allah. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, dari yang saya bilang tadi tahun 83 di masjid yang dipimpin almarhum Kiai Jalil Pak ya, itu berbahasa Arab itu khutbahnya. Di Mukarrabin waktu itu, di sini belum ada, di Nurul Ikhlas belum ada, sholat Jumat itu bahasa Indonesia. Kebetulan saya nikah di Jawa Tengah, itu masjidnya bahasanya bahasa Jawa khutbahnya.
Jadi maksud saya, tadi kan kita tadi sholat subuh. Saya baca tadi, Rabbana, enggak, tuh doanya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tentu pahamlah bapak-bapak dan ibu-ibu doa apa itu. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini biasanya supaya kita itu ditempatkan oleh Allah pada tempat yang diberkahi. Ini doa ini adalah ketika Nabi Nuh ada air bah itu, Allahumma anzilni, supaya dia di tempat kerja. Kalau memang itu maksud saya tadi, kalau 83 itu di sana khutbah Jum'ah di Jawa, bahasa Jawa, di Mukarrabin bahasa Indonesia. Kalau kita ke Mekah sana itu khutbahnya bahasa Arab. Kalau ada yang kita mohon kepada Allah, kalau kita belum bisa berbahasa Arab, belum hafal doa-doa, Rabbana zalamna, Rabbana hablana, Rabbana atina, silahkan dengan bahasa kita sendiri. Kita sampaikan suara hati kita. Kita mengadu kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Contohnya ini anak-anak kita ini jarang ke masjid. Anak-anak kita ini contohnya dipanggil polisi gara-gara narkoba contohnya. Pusing kita contohnya. Kita sampaikan kepada Allah. Waduh, bahasa Arabnya apa ya kalau saya, supaya anak saya ini tercegah, bahasa Arabnya apa ya? Tak usah kita tanya ke Pak Ketua Masjid, tak usah. Mungkin kita bisa ngerti bahasa Jawa, mungkin kita bisa mengerti bahasa Inggris. Ya silakan. Apa bisanya sampaikan di situ? Ya Allah, anak saya lagi begini. Tolong ya Allah, tunjukkan kemudahan, tunjukkan kelancaran. Istri saya lagi kadang-kadang nggak sholat subuh contohnya. Kira-kira begitu Kak? Tolong ya Allah, kira-kira sadarkan istri saya. Atau suaminya ibu gitu ibu. Bu, biasanya yang malah sholat subuh yang bangun bapak atau ibu biasanya? Yang suka bangunin siapa bu? Ah, ini betul bu, yang bangunin bapak. Gimana bu? Gimana bu? Ibu bangunin bapak. Jadi jangan terpaku. Apa ya bahasa Arabnya supaya anak saya ini begini, supaya bapak saya ini bisa ke masjid contohnya. Apa bahasa Arabnya? Saya mau berdoa kepada Allah. Tak usah bu, tak usah belajar bahasa Arab dulu. Bukan maksudnya saya larang belajar, bukan. Tetapi apa yang ada? Bagaimana kita bisa sehat walafiat? Bagaimana kita bisa olahraga setelah pengajian kayak gini supaya kita sehat? Apa artinya banyak duit, banyak mobil, banyak tanah kalau kita tidak bisa jalan? Betul bu? Untuk apa banyak duit kalau seandainya kita sakit-sakit terus? Iya kan? Nah itu yang harus kita doakan. Tadi kan tahu doanya bu? Tadi ada doanya enggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Setelah itu apa tadi bu? Wa afiyatan fil jasad. Wa afiyatan fil jasad. Ada lagi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Rezeki kita walaupun sedikit itu cukup halal dan berkah. Itu. Nah, sekarang kita bicara tentang doa. Apakah kita ini hanya berdoa terus? Ini pertanyaannya. Apakah kita ini hanya berdoa terus? Ya Allah, saya lagi lapar. Saya belum makan ini. Tolong kasih saya makanan. Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Hah? Ya Allah, kaki saya lagi sakit ini. Tolong sehatkan ya Allah. Sementara kita tidak pernah datang ke rumah sakit, tidak pernah datang ke dokter. Tapi sering berdoa ini Pak. Soalnya tidak pernah ketinggalan. Dan doanya panjang-panjang. Tapi dia tidak pernah beli obat, tidak pernah ke dokter. Kira-kira sebulan kira-kira. Bagaimana kira-kira? Nah, ini yang menurut Bapak yang ada di kursi aja, katanya nggak sembuh itu katanya. Berdoa terus kita. Ya Allah, saya lagi nggak punya duit ini ya Allah. Tolong ya Allah, turunkan. Tolong ya Allah. Kira-kira datang nggak duitnya? Datang nggak?
Jadi kita harus tahu fungsi doa itu. Apa itu yang disebut dengan tawakal? Tawakal itu sebenarnya apa? Tawakal itu kita berusaha, kita berikhtiar dulu. Setelah kita berusaha berikhtiar, baru kita berdoa kepada Allah. Jadi pernah ditegur dulu, ada orang yang naik onta, dia tinggalkan ontanya, dia pergi kemana-mana, ditegur dia, ikat dulu itu kuda, ikat dulu itu onta, baru Anda berdoa. Jangan dikira, ini saya tinggalkan aja di situ, aman kok. Kan begitu kan? Oh aman itu, enggak. Berdoa saja, tak usah lagi sekolah, tak usah lagi kerja, berdoa saja, insya Allah nanti turun itu. Jadi ini persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan berdoa. Yang kedua, ini yang paling penting. Sakautu ila waqi'i su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'as. Al-ilmu nur wa nurullah la yahdi lil as. Mazhab yang Bapak kenal itu siapa? Imam Syafi'i. Oke lah, walaupun tidak berurutan. Imam Hambali. Yang 4 aja lah. Imam Maliki. Imam Hanafi. Ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i. Imam Syafi'i ini ada gurunya yang namanya Waqi'. Waqi' ketika dia masih kecil itu dia punya guru yang namanya Waqi'. Sakautu ila waqi'i su'a hifzi. Jadi Imam Syafi'i ini pernah datang melapor, mengadu kepada gurunya yang bernamanya Waqi' namanya. Waqi' mengadu dia. Apa aduan, isi laporan daripada Imam Syafi'i yang nanti menjadi pemimpin mazhab, dan ini mayoritas di Indonesia itu adalah memakai mazhab Syafi'i. Apa? Pak Guru, nah ini Pak Sahman Sobirin ini kan kepala sekolah ini. Pak Guru, Pak Ustadz, saya kok sulit sekali menerima pelajaran ilmu pengajian dari Bapak. Kenapa susah sekali? Saya nggak hafal-hafal, nggak ngerti-ngerti, nggak masuk-masuk dalam pikiran saya. Sakautu ila waqi'i su'a hifzi. Dia datang kepada Waqi' mempertanyakan kenapa saya su'a hifzi. Su'a itu berat, sulit untuk menerima, hifzi hafalan, untuk menghafal. Sakautu ila waqi'i su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa kata Waqi'? Apa kata Waqi' kepada Imam Syafi'i? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Utruk al-maksiyah. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan kedengkian, tinggalkan kebohongan, tinggalkan kemaksiatan. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil as. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu hanya masuk, hanya melekat, hanya diterima oleh orang-orang apa? Yang tidak melakukan maksiat. Jadi Nabi Musa itu, ini tahu saya, kadang-kadang memang dalam kehidupan ini seperti ini. Jadi yang namanya, lebih-lebih saya dengan pegawai negeri ini, kadang-kadang mendapatkan rezeki itu belum tentu 100% halal. Mungkin karena waktunya, mungkin karena sistemnya dan segala macam. Kan bisa Bapak ya? Iya kadang-kadang. Begitu juga dengan pedagang. Kalau seandainya dia bilang ini nggak dapat untung, contohnya dia. Iya, kira-kira begitu kan? Kalau dia bilang apa adanya kan belum tentu dapat untung. Ini berasa bagus ini Pak. Ya bagus itu. Mungkin yang di atasnya yang bagus, yang di bawahnya belum tentu seperti yang di atas. Kira-kira begitu Pak. Nah,
Jadi Nabi Musa alaihi salam itu dijelaskan dalam kisah Wahab bin Mahdah itu pernah jalan-jalan dia di siang hari. Dilihatnya seorang manusia, seorang hamba Allah sedang berdoa, itu keluar air matanya dan tangannya begitu tinggi dia berdoa. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perkembangan doa hamba Allah ini. Setelah sekian lama diikuti oleh Nabi Musa, doanya itu belum terkabul, belum diperkenankan oleh Allah. Lalu ada suara, wahai Nabi Musa, pantas saja Allah tidak mengabulkan doa orang itu. Kenapa? Karena di dalam perutnya banyak yang haram, perbuatannya banyak yang haram, yang dia makan dan minum banyak yang haram, di keluarganya banyak yang haram. Jadi dikabulkannya doa kita oleh Allah atau tidak dikabulkan, mohon maaf, apakah kita ini dekat kepada Allah? Apakah kita ini saleh? Apakah kita ini hamba yang baik? Jadi jangan nanti kita, lah doa saya belum dikabulkan, saya udah. Tapi kita ukur dulu diri kita dulu. Ya. Tidak dikabulkan itu Nabi Musa doanya. Kenapa? Di dalam perutnya banyak yang haram. Di keluarganya banyak yang haram. Yang dia makan banyak yang haram. Pantas saja doanya tidak dikabulkan. Jadi kalau kita juga sholat, tapi tidak juga melakukan kemaksiatan, tidak lepas daripada kemaksiatan, jadi kita sholat, puasa, tetapi maksiat juga jalan. Ya, ingat doa kita tadi. Nah, saya pernah menyampaikan di sini sholat Jumat. Kalau kita itu punya hajat. Ini Pak RT kalau tidak salah dulu ini ya. Pak RT di mana ya Pak? Oh iya, dekat Pak Sahman ya? Oh iya. Yang Masjid Al-Karimiyah ya Pak? Mushola Al-Karimiyah. Ya saya ingat. Saya pernah bilang di sini. Karena kita banyak dosa, sebagaimana yang kita sadar itu kalau kita banyak dosa. Kita datang ke Pak, siapa yang namanya ketua masjid ini? Kita datang ke Pak Juhairi, ke Pak Sahma, atau ke Pak RT, atau ke Pak siapa namanya ini yang suka muazzin? Kita datang kepada dia. Pak, tolong nanti ya Pak, suruh Kiai ke rumah. Ini saya ada punya hajat ini. Jadi ada pemikiran kita bahwa Pak Juhairi, Pak Sahman ini adalah orang-orang suci. Kira-kira begitu kan? Doanya itu didengarkan oleh Allah. Sementara kita ini karena banyak dosa, kelihatannya tidak pantas untuk berdoa. Ada itu, ada kesan kan? Kenapa? Bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Kita sendiri aja nggak pernah salat. Ini masalahnya. Jadi kita cari orang-orang yang salat, yang sering-sering ke masjid untuk mendoakan kita. Kenapa? Kita beranggapan bahwa kiai itu dekat kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, dia suci, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Sementara kita yang tidak pernah salat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah datang ke masjid, ragu kita. Kira-kira kalau saya berdoa ini pantas nggak kira-kira ya? Betul nggak itu? Bukan, maksud saya, betul nggak kira-kira kita mengundang pengajian itu ke rumah kita itu untuk berdoa? Tapi sebetulnya itu tidak salah. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa. Persoalannya kita, ketika orang tua kita meninggal dunia, itu kita tidak ada salahnya kita undang orang. Dari Asafiyah dari mana? Tapi kita juga harus bisa baca Yasin, kita juga harus mendoakan. Karena orang yang kita undang itu kan sesaat itu Pak, insidentil namanya. Iya kan? Padahal yang namanya doa itu semakin sering kita berdoa, semakin baik, dan semakin banyak yang mendoakan juga semakin baik. Tapi kalau kita undang orang ke rumah kita, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun, itu kan insidentil namanya, sesaat.
Iya kan? Tetapi yang diandalkan itu kita yang mendoakan itu. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Iya, jadi kita bersama-sama dengan jemaahnya. Jangan jemaahnya yang kita andalkan. Sementara kita sendiri, datang ke rumah kita kasih, besek ya Pak? Kita kasih uang 100.000 di dalam besek. Nanti baru lagi kita berdoa lagi 7 hari lagi. Baru nanti kita berdoa lagi 100 hari lagi. Kenapa? Kita tidak mampu untuk mendoakan orang tua kita. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak hafal Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua saya sudah meninggal. Orang tua saya susah payah membesarkan saya. Tolong ya Allah, ampuni segala dosanya dan kesalahannya. Terima amal ibadahnya ya Allah. Jadikan kuburannya raudah min riyadil jannah. Jadi tidak pasti harus bahasa Arab. Kita belajar dulu bahasa apa ya. Jadi ini kita mengaji kayak gini, bukan saya larang kita memanggil kiai, mengundang kiai, tapi kita juga harus, ya minimal adiknya kiai lah kira-kira. Ya kira-kira begitu kan? Jadi jangan kita mengandalkan itu. Sebabnya kalau kita mengandalkan itu, kapan kita bisa? Kapan kita menjadi orang baik? Kapan kita menjadi saleh? Padahal kita diharapkan supaya kematian kita ini husnul khotimah. Kemudian doa itu juga harus dilihat. Ini sampai jam berapa ini? Ini Pak Mufawdi udah lihat jam. Hah? Oh, enggak, sebentar lagi lah ya. Kemudian doa ini juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita, Pak. Contoh ini mohon maaf. Di jemaah kita ini ada yang pendidikan formalnya hanya sampai sekolah dasar. Ya Allah, tolong saya jadikan sebagai dosen. Dia sebagai SD, tamatan SD. Kira-kira begitu kan? Ya Allah, tolong saya ini bagaimana saya bisa menjadi, ya apa namanya? Ya sekarang pilkada Pak. Sekarang pilkada kan? Yang menjadi wali kota Bekasi contohnya. Tapi pendidikannya SD. Kira-kira saya tanya, ini kira-kira Allah dengar, kira-kira Allah kabulkan nggak doanya? Ini loh. Ada pamannya. Ini maksud saya, artinya betul kita boleh bercita-cita, boleh berdoa, tetapi kita ukur dulu juga diri kita. Pantas nggak kira-kira kita berdoa pendidikan kita SD, tapi kita berdoa menjadi dosen, menjadi wali kota. Kira-kira pantas nggak? Hah? Jadi menurut saya, tahu diri kita berdoa, ya Allah, tolong ini ada pemilihan ketua RT. Kira-kira begitu kan? Ada pemilihan ketua RT, ya Allah, tolong saya, Engkau mudahkan supaya saya bisa menjadi ketua RT. Jadi kalau tamatan SD menjadi mimpin, menjadi wali kota Bekasi ini, ya kira-kira gitu kan Pak? Tapi kalau ini berdoa, nanti kalau tidak dikabulkan, yang kita khawatirkan menyalahkan Allah. Allah tidak mendengarkan doa saya. Padahal kita sendiri tidak mempantaskan doa kita dengan ukuran pribadi kita. Kira gitu Pak ya? Benar nggak kira-kira ini? Ya jadi kita pantaskan, oh boleh aja kita berdoa, boleh aja kita berdoa, boleh. Tapi ukur sesuaikan dengan kemampuan kita. Atau ini kan macam-macam yang namanya doa itu. Karena katanya doa itu dikabulkan oleh Allah. Anak kita yang SD, anak kita yang SD, minta dibelikan, apa kira-kira Pak? Motor, atau mobil contohnya. Atau minta nikah contohnya Pak, anak SD. Kalau dulu-dulu kan anak SD itu besar-besar loh Pak. Ya, minta nikah contohnya. Dia berdoa itu khusyuk. Setiap sholat ke masjid, dia berdoa, ya Allah, tolong saya ini, berikan rezeki kepada bapak saya supaya dia bisa membelikan motor. Berikan rezeki kepada orang tua saya supaya dia bisa membelikan saya mobil. Ya Allah, supaya nanti saya setelah SD ini, supaya saya bisa nikah kepada perempuan yang paling saya cintai ini. Dia berdoa terus itu, supaya dia dibelikan motor. Kira-kira
doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan nggak kira-kira? Iya, maksud saya doa kita itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan asal kita berdoa. Jadi maksud saya tadi kita berdoa bolehlah, tetapi yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, ukur diri itu juga penting. Itu yang saya maksud. Jangan asal kita berdoa. Akhirnya nanti kalau doa kita dikabulkan, kita menyalahkan Allah. Iya kan? Kita menyalahkan Allah. Nah, ini bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk saya. Kelemahannya kita manusia. Kalau kehidupan kita sedang menderita, kita sedang sakit, itu bibir kita ini basah, sering-sering berdoa kepada Allah. Ini kelemahan kita manusia. Jadi kadang-kadang kita ingat Allah itu ketika kita dalam keadaan menderita, miskin. Tetapi ketika Allah melepaskan kita dari penderitaan itu, kita sudah banyak rahmat fasilitas. Oh, kenapa ya kita jarang ingat Allah? Ya Bu? Betul nggak Bu? Kalau kita lagi sakit gigi, itu kita Allah, 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 kita pakai itu tasbih. Ketika kita lagi nggak ada, ketika anak kita lagi ditangkap polisi, ya Allah, 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 Allah. Tapi setelah itu selesai, di mana Allah itu? Di mana kita dengan Allah? Ini pertanyaan saya. Di mana? Lupakan. Iya itu Pak. Coba kalau anak kita tersangkut, ternyata ditangkap atau apa contohnya, tidak lulus atau masuk perguruan tinggi, masuk sekolah, supaya diterima. Kita berdoa-doa terus. Setelah diterima, lupa semua. Betul nggak? Ini kelemahan kita yang harus kita koreksi. Kurang konsistensi. Kita ini kurang istiqamah. Ya, kurang istiqamah. Selanjutnya, doa kita ini yang kita doakan itu kadang-kadang kan doa itu kita butuhkan sekarang. Tetapi Allah itu maha ngerti. Kalau diberikan sekarang kepada kita, itu kurang pas. Seperti anak yang berdoa tadi diberikan motor. Memang betul dia berdoa pada waktu dia SD. Itu ditunda, mungkin nanti setelah dia SMA atau kuliah atau SMP. Kenapa tidak pantas doa itu dikabulkan oleh Allah kepada kita pada saat itu? Jadi ditunda doa yang kita panjatkan itu. Kenapa? Itu bisa berbahaya, tidak pas kalau dikabulkan saat itu. Yang kedua, doa kita itu memang dikabulkan pada saat itu. Tapi ada doa kita itu tidak dikabulkan di dunia, tetapi nanti menjadi deposito kita di akhirat. Ya, jadi bisa doa kita itu ditunda karena tidak pas, atau mungkin doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi insya Allah nanti doa kita itu akan menjadi deposito kita yang diberikan oleh Allah di akhirat. Saya kira itu Pak Ketua, memancing ini, ya, memancing bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa merenung, ya, belajar kembali, kita sesuaikan, dan tentu pada akhirnya kita berharap semoga suara hati kita, keluhan kita, doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini didengar, dikabulkan, diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang bertanya. Silakan Pak RT. Bang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya di luar tema. Oh, apa Pak di luar tema? Nanti ada Pak Ketua ini, moderator Pak Saman. Kalau saya nggak bisa jawab. Beberapa hari lagi kita kan akan menemui Asyura. Sekarang berapa ini? 8 ya? 8. Kan hari Minggu kemarin kan 1 ya? Berarti 8. Asyura itu kan asyara. Jadi
Jadi banyak kejadian-kejadian dalam 10 Muharram itu ya Pak. Di antaranya diselamatkan Nabi Nuh dari air bah. Terus diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Yang saya tanyakan, apa kaitannya dengan lebaran anak yatim gitu Pak? Sekian dan terima kasih. Ada lagi yang menanyakan? Ada lagi? Jadi hari ini kalau tidak salah 8 Muharram 1446 ya, kemarin 45, sekarang 1446 Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu adalah diambil dari apa? Hijrahnya Nabi Muhammad. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Mekah itu disebut dengan Muhajirin dan orang-orang Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Jadi ada Muhajirin dan Ansar. Jadi Pak Hambali ya, Pak Hambali ini menanyakan bahwa di Asyura ini bukan hanya sebenarnya melakukan penyantunan anak yatim Pak Hambali, tetapi nanti juga kita disuruh melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura itu. Jadi kita maksudnya ini sebenarnya adalah amalan-amalan Pak, amalan-amalan yang kita lakukan. Salah satunya adalah penyantunan anak yatim. Dan saya sampaikan kepada Bapak, bukan hanya penyantunan anak yatim saja yang kita lakukan pada saat itu, amalan-amalan apa saja. Jadi cuma karena untuk menghormati, makanya kita melaksanakan penyantunan anak yatim. Jadi kegiatannya sebenarnya bukan hanya penyantunan anak yatim. Jadi cuman ini sudah dibiasakan pada kita karena untuk menghormati bulan Muharram ini, maka kebiasaan kita itu melakukan anak yatim. Bahkan di tempat-tempat yang lain kalau kita lihat, kenapa kita melaksanakan kadang-kadang itu mengangkat obor Pak, mengangkat obor untuk pawai-pawai. Sebenarnya kan tidak hanya itu sebetulnya. Jadi itu Pak. Jadi jangan hanya terpaku pada penyantunan anak yatim. Cuman karena selama ini sudah kebiasaan seperti itu, maka itu menjadi menggema sebetulnya. Dan bukan hanya itu saja, pada tanggal 10 Muharram itu dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah mereka berpisah sekian lama. Ya, silakan. Jadi jangan terpaku hanya nanti menyantunin ayat di tanggal 10 loh Pak. Tanggal 11 nggak mau gitu, bukan itu maksud saya. Ya jangan ya Pak ya. Atau kita, mohon maaf aja ini, membaca itu hanya surat Yasin saja. Seakan-akan surat yang lain itu tidak penting. Penting juga yang lain. Mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan. Dan itu tidak perlu saya gambarkan. Ada orang yang juga tidak begitu suka membaca surat Yasin. Dan tidak perlu saya sampaikan itu siapa. Artinya bukan berarti surat Al-Muluk, Al-Baqarah itu tidak penting loh. Bukan itu maksud saya. Ingat Pak Hambali, itu tadi pertanyaannya. Jadi, kalau orang tidak begitu suka baca Yasin pada malam Jumat, itu juga jangan disalahkan. Karena dia menganggap surat-surat yang lain itu sama dengan surat Yasin. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, yang lain sama. Nah, cuman ada pemahaman kita bahwa surat Yasin ini begini-begini fadilahnya. Bukan berarti yang lain tidak ada fadilahnya. Ini tolong difahami ya. Jadi 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu bukan berarti tidak ada penting. Penting semua. Tetapi persoalan ada yang mengamalkan ini, dan itu menjadi kebiasaan. Ya kan begitu menjadi kebiasaan, sehingga malam Jumat, Yasin. Tapi nanti kalau ketemu orang lain, dia tidak seperti itu, jangan disalahkan. Paham ya? Paham, itu harus paham itu. Silakan. Yang lain? Masih bisa satu pertanyaan lagi? Doa lah yang ditanya. Tadi materi doa. Materi doa. Di dalam Al-Quran, itu banyak doa-doa sebetulnya di dalam Al-Quran. Tadi saya bacakan Rabbana hablana min azwajina Rabbana zalamna
Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Banyak doa-doa. Tetapi pada intinya tadi saya katakan, kalau Bapak tidak paham itu, silakan dengan apa saja, ya, bahasa apa saja, silakan itu berdoa. Ya. Kita lagi kurang sehat ini, ya Allah, sehatkan badan saya. Saya Allah, saya lagi sehat. Bahasa apa saja didengarkan oleh Allah. Ya. Nggak ada lagi? Ibu nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi saya mau menyampaikan tadi mungkin ini sebagai pembanding. Pernah dalam satu pengajian dikatakan bahwa tidak terkabulnya doa itu salah satunya adalah tidak matchingnya antara apa yang didoakan dengan apa yang dijalankan. Karena setiap orang doa pasti ada robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi orang-orang yang mencapai hasanah dunia dan akhirat tidak semuanya. Jadi ternyata seperti tadi Ustaz katakan, ketika orang berdoa ingin sehat tapi tidak melakukan upaya untuk menjadi sehat, jadi itu salah satu yang secara otomatis tertolak doanya. Misalnya ingin sehat tapi mager atau tidur-tiduran terus, ya kan sehat juga. Atau misalnya merokok itu jelas berbahaya, tapi dia doa minta sehat, ya namanya sih. Sehingga salah satu yang tidak terkabulnya doa juga karena ada matching antara langkahnya dengan apa yang dimohonkan. Ini sudah. Kalau nggak ada mungkin ditutup terus. Baik. Sebelum kita akhiri pengajian kita ini, mari kita berdoa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kepanjangan umur, kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita diberikan rezeki yang banyak. Mau ibu-ibu rezeki yang banyak? Luas, usahanya lancar, halalan thayyiban mubarakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami adalah hamba-hambamu yang penuh kekurangan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk. Tunjuki kami, ya Allah, kepada jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan Engkau murkai. Akhir permohonan kami kepadamu, ya Allah, selamatkanlah hidup kami di dunia ini, dan selamatkanlah hidup kami di akhirat kelak. Amin. Jauhkan dan hindarkan kami, ya Allah, dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah ibadah kami, terimalah pengajian-pengajian kami, doa-doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kajian kita pagi hari, semoga bisa menjadi landasan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.